bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ilmu adalah unsur perubahan terpenting dari kehidupan manusia. Jadi kalau manusia ingin rubah status kehidupannya, maka unsur perubahan terpentingnya adalah ilmu. Satu kampung, satu negara organisasi, lembaga ingin ada perubahan, maka unsur terpenting perubahannya adalah ilmu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah, budaya masyarakat Quraisy pada saat itu adalah para penggembala domba, para pengembala. Secara peta teritorial, tempat lahir Nabi itu berada pada dua peradaban dunia saat itu yang sangat besar. Dua peradaban dunia anu badang. Hiji Romawi, dua Persia, bari tempatna caket. Tapi situasi kota Mekah adalah negara yang tertinggal. Bahkan disebutna jahiliyah. Tetapi ketika Rasulullah diutus, Allah ngalungsurkeun wahyu yang pertama oleh Allah diturunkan untuk merubah masyarakat, merubah kota Mekah adalah surah Al-Alaq. Iqra, baca. Baca teh alat ilmu. Naon anu terjadi? 23 tahun kemudian ketika umat Islam lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilmunya ku Allah dipasihkan, maka Rasulullah menjadi penguasa dunia. Kalau santri yang datang dari setiap kampung halamannya masing-masing ingin merubah taraf hidup, ingin merubah kampung halaman menjadi maju dan berperadaban, kata kunci yang paling utama adalah ilmu. Bayasari ayeuna sareng Bayasari 30 tahun kapengker daerahna sami kieu. Ngalirna Walungan, Cipetungan masih kieu. Pasirna Cibadul masih kitu. Dataranana Dusun Wetan masih gitu, nanjakna Jalan Paringga masih gitu. Alumni generasi awal
bangunan anu diangge ostong ayeuna mengenalna kebon salak, tapi 30 tahun kemudian kebon salak berubah menjadi kebon asrama elit ostong. Naon anu jadi perubahna? Ilmuna apa nu dipaparinkeun ku Allah barokah sampai di anak cucu insyaallah. Apa unsur terpenting dalam perubahan hidup? Ilmu. Apa unsur terpentingnya? Ilmu. Saking hebatnya kedudukan ilmu, ilmu menempati kedudukan tertinggi di hadapan Allah. Nu boga ilmu diposisikan pada posisi nu paling luhur di hapayunan Allah. Sampai-sampai Allah mengangkat manusia berilmu untuk menjadi saksi akan keesaan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti syuhada. Jadi aranjeun anu datang dari setiap pelosok Indonesia dengan tujuan menuntut ilmu, insya Allah Allah angkat kalian pada derajat yang paling tinggi di hadapan Allah. Karena Allah mengangkat derajat orang berilmu sejajar dengan para malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti syuhada. Ali Imran ayat 18. Hebat ilmu, hebat. Ajaib ilmu, ajaib. Bangga jadi ahli ilmu, semangat menuntut ilmu. Unsur perubahan terpenting adalah kedudukan yang paling hebat di hadapan Allah adalah maka harus dilalui tahapannya dengan ilmu. Maka perintah keimanan itu dimulai dengan perintah ilmu. Surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah summa astaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah, kanyahokeun, mengetahui teh kunaon? Ilmu. Nganyahokeun teh naon teh? Ilmu. La ilaha, perintah iman kepada Allah dilalui dengan perintah ilmu. Makanya kunci perubahan peradaban bangsa, kunci perubahan keluarga, kunci perubahan jiwa manusia itu dimulai dengan ilmu. Sahabat yang kulitnya hitam legam, bahkan beliau adalah budak belian yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Bilal bin Rabah, kulitnya hitam legam.
Sehingga ada salah seorang sahabat yang memanggilnya, "Hei budak hidung." Tapi sahabat itu langsung dimarahi oleh Rasulullah, "Fika syai'un minal jahiliyah." Di lisanmu, di mulutmu ada akhlak jahiliyah. Hitam legam, bodoh, keturunannya juga tidak jelas dari mana, manusia budak belia, tidak punya kedudukan apapun di tengah-tengah masyarakat, harta tidak ada. Masuk Islam, hidup bersama Rasulullah, dididik dengan ilmu dan iman. Apa yang terjadi? Beliau diangkat menjadi muadzinnya Rasulullah. Pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah memanggil Bilal, "Ya Bilal, ta'al, Bilal, kemari mendekat." Ada apa ya Rasulullah? "Inni sami'tu dapana laika fil jannah." Bilal, aku telah mendengar suara sandalmu di surga. Hebat. Di dunia kene bager Rasulullah tos nyanggemkeun ka Bilal nu hideung kulitna. Tapi Islam agama yang mengajarkan tidak boleh rasis. Kenapa? Iman. Kenapa? Ilmu. Iman, ilmu. Inni sami'tu dapana laika fil jannah. Hebat orang berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ilmu itu lewat dua cara. Satu, langsung melalui wahyu kepada para nabi. Ilmu dari Allah langsung diberikan kepada para nabi, namanya wahyu. Ada ilmu yang langsung lagi diberikan, diturunkan Allah kepada orang soleh pilihan Allah, namanya ilham. Ilham itu apa? Syai'un yasluju ala qalbil mu'min, sesuatu yang hadirnya membuat sejuk bagi hati orang-orang beriman. Berapa hal yang langsung? Dua. Satu, wahyu. Yang kedua, ilham. Dengarkan. Yang kedua tidak langsung, lewat dua hal. Satu, akal, otak manusia agar berpikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dipikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Otak. Yang kedua yang tidak langsung lewat panca indera. Panca, 5 indera, alat menemukan. Indra panon manggihkeun warna jeung bentuk ilmu. Indra cepil, indra pendengar, mendengarkan, menemukan suara. Mana nu enak, mana nu goreng, adan syahdu, adan nu kudu eureun.
Indra peraba menemukan lemes kasar. Indra perasa manggihkeun amis, asin, hasem, kesed. Indra pencium, sengit, bau. Panca indra adalah alat ti Allah keur manggihkeun ilmu. Makana cara manusia menemukan ilmu ti Allah lewat 4 cara. Hiji, sing deket ka Allah, dekatlah dengan Allah, nanti Allah akan memberikan ilmu. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Maka semakin orang dekat dengan Allah, Allah akan memberikan ilmu. Yang kedua, hadirkan kesolehan dengan sesama manusia. Semakin dekat dengan orang-orang soleh, menatap orang-orang soleh. Salah satu orang soleh, guru. Jadi deket jeung orang soleh, di dalamnya orang soleh adalah guru. Itulah cara yang kedua menemukan ilmu. Maka semakin baik akhlak dengan orang soleh, orang soleh di dalamnya adalah para guru. Itulah cara kita menemukan ilmu. Makanya Rasul mengatakan, man nadhara wajhal ulama kan nadri wajhi anbiya'ihi. Barang siapa orang yang menatap wajah seorang ulama, itu persis seperti menatap wajah nabinya. Jadi ente mun keur diajar tetep rarai guru anjeun, ulah kalah ngobrol. Kenapa? Cara transportasi ilmu bisa jadi karena tatapan seorang guru adalah bagian daripada transfer ilmu, transfer energi, transfer semangat. Jadi yang kedua, cara kita menggali ilmu adalah munculkan kesolihan dengan orang-orang solih. Orang solih yang mengajarkan solih adalah guru. Maka sejauh mana para santri, sejauh mana manusia baik etika tata krama dengan guru, itulah cara kedua kita mendapatkan. Ada banyak alumni dari sini secara keilmuan dohirnya tidak seberapa, tesabaraha. Tetapi ketika pulang ke kampung halamannya, ilmunya berkah. Kenapa? Karena cara bergaul, bersikap dengan gurunya yang luar biasa. Makanya kalian etika tata krama, bicara, bersikap, melangkah di hadapan guru, itu adalah bagian yang harus kita buktikan. Sebab ulama menyatakan al-adab muqaddamun alal ilmi. Etika tata krama, sopan santun itu lebih utama dan didahulukan ketimbang ilmu. Yang ketiga, cara kita mendapatkan ilmu itu apa? Aktivasi otak. Naon cenah? Otakna diaktifkan. Kira-kira mun keur diajar otakna pre libur. Otakna di lockdown, ngaji sare, hadir di masjid heureuy, tuluy ngobrol, otak tidak fokus, ilmu tidak akan didapat.
Makanya Allah nyanggemkeun dina surah Qaf ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqasam'a wa huwa syahid. Jadi pelajaran kisah para nabi, jadi ilmu. Satu, orang yang punya hati bersih. Dua, au alqasam'a, cepilna indrana ngaregepkeun, wa huwa syahid, dia fokus otakna aktif. Terang HP, tahu HP, ada kartunya. Kalau kartunya mati atau tidak ada pulsa, ditelepon dari nomor yang lain, nyambung enggak? Nyambung enggak? Kalau kartunya mati, bisa nyimpen nomor, data, SMS, WA, bisa nomor enggak? Enggak. Kenapa? Karena kartunya tidak aktif. Otak kita ini bisa dikirimin ilmu lewat nasihat, lewat bacaan, lewat berpikir. Tapi kalau otaknya tidak aktif, lockdown, di PSBB, maka otak tidak akan menerima ilmu. Ditelepon teh, halo otak, otak lagi tidur. Otak lagi Siap para santri memulai pelajaran baru dengan aktivasi otak? Siap untuk berpikir? Itulah cara ketiga kita mendapatkan ilmu. Cara yang keempat adalah hidupkan panca mata sing cekas, cepil fokus, tangan bergerak, hati agar dari penglihatan itu bisa jadi ilmu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa subihat. Bisa jadi ilmu. Insyaallah urang sadayana ku Allah dijadikan ahli ilmu, sehingga kedudukan orang di hadapan Allah mulia karena ilmu. Masyarakat nu kacicingan ku urang bakal terangkat karena ilmu. Peradaban Islam bakal maju ketika masyarakat muslimna pinuh ku Islam teh tinggalun. Padahal Islam kantos jaya. Kunaon Islam moyodok, ruh imana leungit, hidup hati nyambung lagi dengan Allah, kesolehan sosial bersama santri dan masyarakat bersama-sama. Insyaallah Allah bakal nurunkeun ilmu ka urang sadayana. Mudah-mudahan aya manfaat.